Salam sejahtera para pemirsa HCWN dimanapun Anda berada. Senang sekali berjumpa lagi dalam pokok pembahasan pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bersyukur oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam setiap hembusan nafas kita, bahkan tarikan nafas kita, bahkan setiap udara, makanan dan minuman pakaian yang Tuhan boleh percayakan bagi kita itu bentuk kasih karunia dari Tuhan. Kita boleh diizinkan Tuhan untuk bertemu lagi dalam pokok pembahasan di pagi hari ini untuk mendengarkan pekabaran firman Tuhan. Biarlah kiranya jemahan kuasa Roh Kudus boleh menjamah hati kita untuk menerima pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini. Saudara-saudaraku, kita akan masuk dalam buku yang dituliskan oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White, Yesus nama di atas segala nama. Dan dalam tulisan lain, di sana dikatakan bahwa Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna. Perantaran yang agung, perantaran yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Mari kita masuk dalam pokok pembahasan dengan judul Sumber Semua Pertumbuhan Rohani. Ayat inti kita di pagi hari ini terdapat dalam Sakaria 10 ayat 1. Di sana dikatakan, mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Roh dari Yang Maha Kuasa sedang bekerja dalam hati manusia, dan mereka yang menyambut pengaruhnya menjadi saksi bagi Allah dan kebenarannya. Di banyak tempat pria dan wanita mengabdi terlihat sedang menyampaikan kepada orang-orang lain terang yang telah menerangi jalan keselamatan mereka melalui Kristus. Dan sementara mereka membiarkan terang mereka bercahaya, seperti yang dilakukan oleh mereka yang telah dibaptiskan dengan Roh pada hari Pentakosta. Mereka mendapat kuasa Roh lebih dan lebih banyak lagi. Dengan demikian, dunia ini akan diterangi dengan kemuliaan Allah. Memang benar bahwa pada masa kesudahan, bila pekerjaan Allah di dunia ini sedang akan berakhir, usaha yang sungguh-sungguh yang ditanamkan oleh orang-orang percaya yang berserah di bawah tuntunan Roh Kudus akan disertai oleh tanda-tanda yang khusus dari kemuliaan ilahi. Di bawah gambaran hujan awal dan hujan akhir yang turun di negeri-negeri timur pada waktu menabur dan menuai, nabi-nabi Ibrani meramalkan pemberian anugerah dalam ukuran yang luar biasa ke atas sidang Allah. Kecurahan roh pada zaman rasul-rasul adalah permulaan dari hujan awal dan hujan akhir, dan hasilnya gemilang. Sampai kepada akhir zaman, hadirat roh akan tinggal bersama sidang yang benar. Tetapi menjelang berakhirnya penuaian dunia, suatu kecurahan yang istimewa akan rahmat rohani dijanjikan untuk menyediakan sidang bagi kedatangan anak manusia. Kecurahan roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir, dan adalah untuk kuasa yang bertambah ini orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan mereka kepada Tuhan penuaian itu pada akhir musim semi. Sebagai sambutan, Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras, dan hujan lebat akan diberikannya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya. Hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Sakaria 10 ayat 1, Yoel 2 ayat 23. Tetapi kecuali anggota-anggota sidang adalah dewasa ini mempunyai hubungan yang hidup dengan sumber semua pertumbuhan rohani mereka. Mereka tidak akan siap untuk waktu penuaian, kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala. Mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 45 dan 46. Renungkan lebih dalam, mungkinkah hujan akhir dicurahkan pada orang lain di sekitar saya tetapi saya tidak tersentuh? Kapan terakhir kali saya berdoa agar hujan itu turun ke atas saya? Bersyukur kepada Tuhan oleh karena pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini boleh mengingatkan kita kembali bahwa sumber semua pertumbuhan rohani yaitu Yesus Kristus sendiri. Di sana dikatakan bahwa mintalah hujan daripada Tuhan pada akhir musim semi.
Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya kepada mereka dan tumbuh-tumbuhan di padang kepada setiap orang. Pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini mengingatkan kita penuaian di akhir zaman, mengingatkan kita ada kecurahan roh hujan akhir. Dan bagaimana kita mendapatkan kecurahan roh hujan akhir? Di sini dikatakan bahwa dengan jelas pekabaran firman Tuhan, bahwa dikatakan bahwa mintalah hujan daripada Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Hujan itu adalah kecurahan roh hujan atau kecurahan Roh Kudus dari Tuhan. Bahkan di sini dikatakan bahwa memang benar bahwa pada masa kesudahan, bila pekerjaan Allah di dunia ini sedang akan berakhir, usaha yang sungguh-sungguh yang ditanamkan oleh orang-orang percaya yang bersarah di bawah tuntunan Roh Kudus akan disertai oleh tanda-tanda yang khusus dari kemurahan ilahi. Di bawah gambaran hujan awal dan hujan akhir yang turun di negeri-negeri timur pada waktu menabur dan menuai. Nabi-nabi Ibrani meramalkan pemberian anugerah dalam ukuran yang luar biasa ke atas sidang Allah. Kecurahan roh pada zaman rasul-rasul adalah permulaan dari hujan awal dan hujan akhir, dan hasilnya gemilang. Sampai kepada akhir zaman, hadirat roh akan tinggal bersama sidang yang benar. Firman Tuhan di pagi ini menceritakan tentang kisah di mana akan terjadi kecurahan roh hujan akhir, yaitu kecurahan Roh Kudus, yang dimana Tuhan akan memberikan itu kepada sidang-sidang. Di sini dikatakan bahwa akan tinggal bersama sidang-sidang yang benar. Apa artinya? Akan tinggal bersama umat-umat Tuhan yang sisa, yang mencari kebenaran Allah, bahkan yang mencari dan meminta dengan sungguh-sungguh kecurahan roh hujan akhir, yaitu kecurahan Roh Kudus, yang mau tinggal, yang mau tetap meminta dalam doa-doa kita, dalam pengharapan kita bahwa kecurahan roh hujan akhir itu akan menjadi bagian kita. Sehingga pekabaran firman Tuhan di pagi hari ini juga dikatakan, tetapi menjelang berakhirnya penuaian dunia, suatu kecurahan yang istimewa akan rahmat rohani dijanjikan untuk menyediakan sidang bagi kedatangan anak manusia. Kecurahan roh ini disamakan dengan turunnya hujan akhir, dan adalah untuk kuasa yang bertambah ini orang-orang Kristen harus mengirimkan permohonan mereka kepada Tuhan penuaian itu pada akhir musim semi sebagai sambutan. Tuhanlah yang membuat awan-awan pembawa hujan deras dan hujan lebat akan diberikannya. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adil, hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dulu. Jadi biarlah kita di akhir zaman ini diperkenankan Tuhan, diberi tanggung jawab yang mulia dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita yang ada di sekitar kita. Kita meminta tuntunan kuasa Roh Kudus, meminta kecurahan roh hujan akhir di akhir zaman ini, di mana kecurahan hujan akhir sangat penting, di mana kita akan disanggupkan untuk menuai di akhir zaman. Di sini dikatakan pekerjaan di akhir zaman, pekerjaan penuaian. Tanpa kecurahan roh hujan akhir, tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus, kita tidak dapat menobatkan orang lain, bahkan diri kita pun tidak dapat ditobatkan. Bahkan kita tidak akan disentuh oleh karena tidak adanya kehadiran kuasa Roh Kudus di dalam hati kita masing-masing. Di sini dikatakan bahwa tetapi kecuali anggota-anggota sidang, Allah dewasa ini mempunyai hubungan yang hidup dengan sumber semua pertumbuhan rohani. Mereka tidak akan siap untuk waktu penuaian, kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala. Mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan. Alfa dan Omega jilid 7 halaman 45 dan 46. Sana dikatakan bahwa anggota-anggota sidang Allah dewasa ini mempunyai hubungan yang hidup dengan sumber semua pertumbuhan rohani. Mereka tidak akan siap untuk waktu penuaian. Apa artinya? Ketika saudara-saudaraku tidak memiliki hubungan yang khusus dengan Allah di dalam setiap persoalan kehidupan kita, di dalam setiap doa-doa kita, meminta tuntunan kuasa Roh Kudus untuk menyanggupkan kita di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Dalam kita menuai, di dalam kita dipercayakan Tuhan untuk suatu ladang penginjilan di akhir zaman ini di dalam penuaian, biarlah kita masing-masing di sini dikatakan kita tidak akan berhasil tanpa membangun hubungan dengan sumber semua pertumbuhan rohani. Siapa yang menjadi sumber dalam setiap pertumbuhan rohani kita? Yaitu Yesus Kristus sendiri, yaitu Tuhan yang memberikan kita
kemampuan, yang memberikan kita kesanggupan untuk dapat menjalani kehidupan di mana Tuhan mempercayakan setiap pelayanan yang Tuhan boleh percayakan dalam setiap kehidupan kita. Di sini juga dikatakan bahwa kecuali mereka menjaga lampu dalam keadaan terpelihara dan menyala, mereka akan gagal menerima anugerah tambahan pada saat-saat yang paling membutuhkan. Jadi kita manusia tidak dapat menggunakan kekuatan kita tanpa pertolongan kuasa Roh Kudus. Dalam firman Tuhan juga dikatakan bahwa karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan itu, baik kemauan yang baik di dalam kehidupan kita, bahkan pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi kita. Ingat bahwa kita adalah pengelola di akhir zaman ini. Marilah kita dengan sungguh-sungguh mencari tuntunan kuasa Roh Kudus, meminta kuasa agar kita boleh disanggupkan untuk menjalani pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini di dalam pekerjaan penuaian. Biarlah kiranya kita disanggupkan, biarlah kiranya kita boleh mendapati kehidupan kita ada titik di mana kita boleh bersungguh-sungguh lagi meminta kecurahan roh hujan akhir di akhir zaman ini. Mungkin bagi kita sendiri, bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, saudara-saudara kita yang belum dalam kebenaran, biarlah kita dengan doa yang tekun, doa yang sungguh-sungguh dipanjatkan kepada Tuhan, agar orang-orang yang ada di sekitar kita boleh melihat pekerjaan Tuhan yang mengubahkan kehidupan kita setiap hari, yang boleh Tuhan izinkan untuk dapat menghidupi kehidupan Tuhan di atas dunia ini. Dan di sini pertanyaan, renungkan lebih dalam, mungkinkah hujan akhir dicurahkan pada orang lain di sekitar saya tetapi saya tidak tersentuh? Kapan terakhir kali saya berdoa agar hujan itu turun ke atas saya? Biarlah pertanyaan ini mari kita pertanyakan dalam hati kita masing-masing. Biarlah kiranya jamahan kuasa Roh Kudus boleh menyentuh hati kita, boleh menyentuh hati kita secara pribadi, bahkan orang-orang yang di sekitar kita. Kita meminta kuasa untuk dapat menghidupkan karakter Tuhan di akhir zaman ini. Di dalam proses penuaian orang-orang yang di sekitar kita, kita boleh menunjukkan karakter Tuhan, menunjukkan karakter ilahi, di mana Tuhan juga boleh mempercayakan segala harta miliknya, segala waktu dan kesempatan, segala pekerjaan yang Tuhan boleh percayakan bagi kita untuk menjadi ladang penginjilan kita, untuk kita gunakan sebaik mungkin di dalam pekerjaan Tuhan di akhir zaman ini. Biarlah kiranya kecurahan roh hujan akhir boleh menjadi bagian kita semua, karena kita boleh bersama-sama berdoa dan bekerja sama dalam bertekun di dalam doa, dalam pengharapan kita kepada Yesus Kristus. Biarlah kiranya renungan di pagi hari ini boleh menguatkan kita di sepanjang hari ini dan di sepanjang kehidupan kita dalam menapaki, dalam menjalani kehidupan yang penuh banyak tantangan ini. Biarlah tantangan-tantangan yang boleh Tuhan izinkan bagi kita masing-masing boleh menjadi pelajaran, boleh menjadi bekal bagi pertumbuhan iman kita dalam proses-proses perubahan kehidupan, proses di mana Tuhan mau membentuk kita, proses di mana Tuhan mau agar kita merasakan akan kasih Tuhan melalui tantangan kehidupan, melalui cobaan-cobaan yang Tuhan boleh izinkan di dalam kehidupan kita. Dan kiranya firman Tuhan di pagi hari ini menguatkan kita, saya bawa di dalam nama Yesus. Amin.